Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah saudara-saudaraku semuanya. Eh, Semoga panjenengan semua diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Pada kesempatan hari ini, saya sedikit mau berbincang-bincang sama Kang Joko Arek. Siap, terima kasih. Assalamualaikum Kang Joko Arek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih Kang Joko Arek. Kang Joko Arek, bagaimana saat ini kondisinya? Kesehatannya bagaimana? Kok kelihatannya masih lemes gitu? Ya alhamdulillah saat ini saya sudah enak Kang. Cuma badannya itu masih ada gemetar-gemetar sedikit. Masih ada gemetar-gemetar. Iya. Jadi belum 100% pulih gitu. Iya. Belum 100% pulih ya. Berarti masih ada sedikit-sedikit energi-energi yang nempel sedikit mungkin ya. Kalau di bahasa kita ya itu bisa juga. Pokoknya awalnya lemes lah. Sama bekas lukanya belum kering. Ya itu ya, sampai kayak gitu loh. Iya. Tapi alhamdulillah Kang Joko Arek, saya di sini sebagai santrinya Mbah Samsudin. Itu kedatangan panjenengan, walaupun awal mulanya itu menurut saya itu kurang baik, tapi pada endingnya itu sangat-sangat baik gitu. Jadi saya juga di sini yang tadinya marah, emosi juga panjenengan itu pada akhirnya malah sangat-sangat berterima kasih. Karena pelajaran yang saya dapat dari panjenengan itu ya sangat banyak gitu Kang Joko Arek. Ini sedikit tanya-tanya gini. Boleh silakan. Ini kan tadi bahasanya bertanya bahasanya walaupun panjenengan itu bukan membenci, tapi kan dari kita itu seperti membenci. Nah itu bagaimana Kang Joko Arek? Kok menyerang terus gitu selama 2 tahun itu bagaimana itu? Belum paham saya itu. Ya, yang saya serang itu kan karena konten YouTube yang sudah dipublikasikan kan. Konten YouTube-nya yang sudah dipublikasikan, jadi itu berhak siapapun untuk mengomentari. Siap. Ada sebagian mengomentari lewat SMS komentar, ada juga yang mengomentari lewat suara lewat YouTube sendiri, ada juga yang datang dan langsung ingin membuktikan gitu, memang asli atau enggak gitu loh. Yang saya lihat itu begitu doang, yang saya pengen tahu gitu. Iya. Kayak model dukun kemarin saya kena imbasnya gitu. Jadi kalau bukan dari omongan orang lain gitu loh. Siap. Jadi saya sendiri kepengen membuktikan gitu. Gitu apa tuh? Oke Kang. Tapi gini Kang, pertanyaannya saya itu ya, ketika ingin membuktikan, kenapa kok harus sampai menyerang kepada santrinya, bahkan kepada Abbas sampai lebih parah seperti itu loh. Kalau menurut saya itu ya parah gitu penyerangannya panjenengan itu. Karena gini, saya menyerang orang juga lihat-lihat, nggak langsung saya menghantam orang. Kalau orang ini sudah saya serang, berarti kan mereka itu ada bentengnya kan itu. Siap. Kalau hanya orang-orang yang biasa yang saya lihat itu nggak bakalan saya serang, saya banting-banting kan gitu. Karena saya berani begini karena Gus Samsudin kan guru besar, tadi kan bentengnya kuat kan gitu. Nah saya gimana sih, saya kepengen coba lah kayak apa gitu. Sedangkan saya kepengen tahu dukunnya ini bener atau enggak gitu. Tapi emang luar biasa, saya akui jempol Gus Samsudin. Saya itu ngeritik Gus Samsudin 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya? Iya, 2 tahun lebih. Ketemu begini mereka sudah saya injek-injek, saya ibaratnya saya bacok-bacok, tapi setelah saya menderita ya Pak ya, itu beliau yang nolong saya gitu loh. Iya. Ya saya salutkan di situ. Berarti panjenengan sekarang itu udah nggak ada rasa pengen membuktikan, pengen hajar santrinya lagi termasuk saya kan. Terus hajar apa? Karena
kebaikannya Abah ketika panjenengan lagi sakit itu dibantu diobatin. Ya Gitu. di samping dibantu, saya tuh kepengen mencoba mental dia, lahir dan batinnya itu kayak gimana gitu. Gitu nggih. Siap. Saya nggak tahu kenapa kok saya kepengen begitu, apa ini memang kodrat dari yang kuasa atau gimana, saya kurang paham gitu. Iya, iya. Pokoknya niat saya itu saya kepengen coba gitu, sampai di mana gitu. Ngeri ya. Iya. Aneh emang, kemauan saya itu aneh emang. Berarti otomatis panjenengan menyerang Abah dan bisa melihat orang yang akan diserang, otomatis di situ kan panjenengan punya ilmunya juga itu. Nggak syukur-syukur orang diserang, jadi juga di situ salah satunya juga ngetes entah ilmunya, entah orangnya kan. Itu berarti panjenengan itu sudah tahu ya. Sebenarnya semua orang juga punya, Bang. Gitu. Cuma tajam enggaknya saya kurang paham gitu doang. Oke, siap. Semua orang punya keilmuan itu. Walaupun panjenengan itu dulu sampai menghipnotis kepada semua santri itu kok bisa, itu emang benar-benar bisa tahu dan memang semua orang itu bisa dihipnotis kayak gitu ya. Ada sebagian orang yang bisa dihipnotis, ada juga yang tidak. Oh, kayak gitu ya. Tapi berarti beberapa santri kemarin itu yang ikut membantu berarti kena semua itu ya? Ya hampir kena semua, karena dia mendengarkan suara saya. Oh gitu ya. Iya, karena hipnotis itu ilmu komunikasi, di mana saya sampaikan dia menerima, dia dengarkan ya kena. Menerima dalam artian kan kata-kata, tapi kan belum tentu bisa jawab kan mereka ini. Nah contohnya begini, saya kenal sama salaman, Bang namanya siapa? Kamu jawab kan? Ya. Nah itu udah kena itu, udah menjalur. Oh di situ ya. Nah, 3 kata ucapan saya kamu terima terus, ya selamanya kamu akan nurut terus. Oh berarti cara ketika kayak orang hipnotis itu hanya 1 kali hipnotis, ketika ketemu jenengan bisa nurut? Bisa. Oh gitu ya. Iya. Terus bagaimana itu ya? Kalau seumpama udah di luar sama panjenengan itu kehidupannya bagaimana itu kan coba? Nah kalau sudah sugesti saya lepaskan ya udah lepas. Gitu ya. Nggak akan tertanam di situ selamanya, enggak. Oh gitu ya. Karena saya yang alami itu ketika baru disadarkan ya udah sadar, ketika belum sadar ya itu di luar akal saya gitu loh. Kayak tidur gitu. Nah gitu memang. Sebenarnya ilmu hipnosis itu buat ngeriset alam bawah sadar supaya mereka punya rasa ketakutan apa gitu ya. Mereka trauma sama kisah zaman dulu gitu. Nah dia dihipnotis, dilupakan traumanya itu. Oh gitu ya. Oh berarti ada sisi positifnya berarti ya. Sebenarnya positif. Positif ya. Sebenarnya ya. Cuma kemarin tuh sempat mungkin entah emosinya jenengan atau bagaimana. Iya. Itu hatamanya pakai itu semua ya. Karena hipnotis itu bisa digunakan kayak peso lah. Peso itu bisa dibacok orang atau buat kerja atau gimana. Tergantung kita yang memakai. Oke. Siap. Ya itu ya. Pikir saya itu kok gendamnya luar. Kalau buat saya kan bahasanya gendam ya. Karena saya juga belum sampai situlah untuk pembelajarannya. Belum juga mengerti tentang hipnosis seperti itu kan belum tahu saya. Nah ini kan hanya sekedar mengetahui dasarannya saja gitu, biar sedikit tahu aja lah intinya kayak gitu. Sebenarnya sambil di ngopeni kan. Oke, matur bangun. Sebenarnya ilmunya Bang, ilmunya hipnosis. Nah, yang megang ilmu hipnosis namanya hipnotis. Hipnotis. Nah, jadi ilmu yang saya kuasai itu hipnosis. Yang memegang hipnotis. Iya, yang megang ilmu hipnosis namanya hipnotis. Kadang-kadang di luar banyak ya salah yang disampaikan. Oh itu ilmunya hipnotis katanya gitu. Padahal hipnotis itu yang megang ilmu hipnosisnya itu gitu. Kayak gitar, pemain gitar, gitaris gitu deh. Oh gitu ya. Tapi hipnosis itu tingkat-tingkatan. Oh ada tingkatannya ya. Ada gitu. Banyak. Wih mantap. Ini Kang Joko Arek belajar dulu, memang belajar ya di dunia hipnosis ini. Belajar, saya sekolah. Belajar ya. Awalnya saya itu belajar dari kejawen kuno namanya ilmu suwo. Pernah belajar ilmu suwo juga. Awal pertama sebelum saya belajar hipnosis itu belajar ilmu suwo. Nah tahun 2013 itu saya masuk di hipnosis. Nah ilmu hipnosis sama ilmu suwo kok sama kata saya gitu.
hanya penyampaiannya beda gitu. Oh, cara penyampaiannya aja. Cara penyampaian beda, tapi kerjanya sama. Kerjanya sama. Nah, saya tahu hipnosis dari situ. Kok hipnosis sama ilmu suuk sama, kata saya gitu. Tapi ada lebihnya ilmu suuk. Oh, ada lebihnya ilmu suuk daripada hipnosis itu Ya, tadi. ilmu suuk ada yang kita diem bisa. Loh, malah diem itu malah bisa ya? Nah, justru yang kuat malah diem. Tahu-tahu orang ini ngikutin perintah kita. Gitu. Oh, malah ada ya kayak Ada. gitu ya? Oh, karena yang saya tahu kemarin pas kejadian yang kemarin itu, ya itu panjenengan nggak dia memang apa dengerin. Nah di situ saya sedikit browsing bagaimana sih cara penangkalannya, ya nggak dengerin ya, seperti apa yang panjenengan katakan tadi. Apa kalau mendengarkan ya otomatis mengikuti. Nah di situ kan saya berusaha tapi terdengar, ya udah akhirnya ikut juga seperti itu. Sebenarnya ada kuncinya khusus untuk gitu supaya ya. terhindar dari hipnosis. Ada. Oh, ada kunci-kuncinya ya? Ada. Nanti saya tunjukin kalau jangan dipublikasikan. Siap, gitu. siap. Oke. Ya khawatir ini tadi, nanti khawatirnya kalau ada serangan-serangan ya, seperti panjenengan itu tadi. Sebenarnya ilmu hipnosis buat apa bisa, Bang? Buat penangkal batin kita juga bisa. Pokoknya ada tingkat-tingkatannya. Banyak macam berarti ya, Kang? Banyak ya. Oke, siap. Nanti kalau sudah dimiliki tergantung mau kamu pertajam mau enggak ya, istilahnya kamu nanam ini aja lah, nanam apa itu pohon pepaya. Kalau kamu rumah kamu siramin air kan terbuahnya banyak. Pohonnya lebih besar. Sama kekuatan juga begitu. Kalau kita rumah kita ini ya jadi bagus itu. Siap. Mantap. Sebenarnya tergantung orangnya sebenarnya. Nanti kalau sudah bisa mau dibawa kemana itu terserah orangnya gitu. Makanya itu ya, apa ya, seperti kemarin itu kan bagaimana sih cara penangkalannya, kita kan mencari terus-terusan gitu Kang. Sedangkan apa juga sedang panjenengan apa waktu itu ya namanya sergap apa namanya itu ya, itulah jenengan bawalah intinya apa itu. Nah di situ kan saya di sini juga berpikir terus cara solusinya bagaimana, rembukan sama teman-teman yang lain itu bagaimana untuk penangkalannya, itu masih sulit karena baru-baru juga ini mengalami hal yang seperti ini gitu loh kan. Karena ya bukan memang secara ilmu-ilmu di dalam hikmah mungkin ada ya, di pondok ini mungkin ada, cuman saya masih belum sampai di situ karena saya juga di sini mondoknya baru 1 tahun. Masih belum tahu apa-apa itu. Sebenarnya keilmuan itu yang saya ketahui semuanya hampir sama. Ya, cuma penyampaiannya beda gitu loh. Bungkusnya beda. Isinya sama. Bungkusnya beda. Bungkusnya beda. Rata-rata di situ yang saya ketahui, tapi ya bagi saya pribadi loh itu loh. Berarti kalau saya menggambarkan sama kayak HP berarti ya? Ya kayak sama HP. HP itu bisa dibungkus casing yang bagus juga bisa. Beda merek, beda pabrik, tapi fungsinya sama. Iya. Kalau tahu nomor teleponnya bisa nelpon dari jarak jauh. Oh gitu ya. Kalau zaman dulu namanya telepati, sekarang namanya telepon. Lu kok tahu tentang Kang Jawa juga ini kan? Oh, Kang Jawa gimana ini? Kok bisa tahu? Kayaknya mengerti tentang Jawa juga ini. Ya kalau Jawa itu memang kedalaman saya awalnya Jawa, ilmu Jawa kuno. Oh, asli pertama kalinya. Pertama sebelum saya mengenal hipnosis, saya belajar ilmu suwuk, itu ilmu Jawa kuno. Oh, berarti di ilmu apa suwuk tadi termasuk Jawa ya? Ilmu berarti Jawa kuno otomatis kejawen lah larinya. Ya. Kejawen. Gitu. Jawa murni nih, bukan kejawen ya, Jawa murni ya. Oh bener-bener. Oh kejawen sama Jawa murni berbeda. Beda. Kejawen itu sebutan orang luar. Kalau saya itu asli murni Jawa kuno. Wih. Gitu. Jawa kuno. Siap. Jadi saya dulu mempelajari tentang penangkal racun, terus ya pokoknya sejenis pengobatan lah, herbal lah gitu. Dari daun-daunan gitu. Terus saya belajar lagi ilmu suwuk gitu. Ternyata ilmu suwuk setelah saya masuk ke Jakarta ya, tahun 2013-14, setelah saya ikut pendidikan hipnosis. Nah, kok sama gitu loh. Gitu. Hampir sama lah gitu.
Tapi terkenalnya jenengan itu di hipnosisnya ya daripada ke subuhannya itu tadi ya. Iya benar. Oh, Karena saya jarang memakai ilmu suwuk itu jarang. Karena saya tidak buka perdukunan, tidak pengobatan itu. Paling saya itu hanya orang-orang tertentu, keluarga, ya pokoknya kerabat terdekat lah gitu. berarti jenengan itu termasuk orang-orang jadi katakan Jawanya itu ya termasuk dukun kalau di bahasa Nah, Sundanya. kalau di Jawanya Karena tapi panjenengan nggak buka perdukunan ya. Tapi panjenengan kan punya ilmunya seperti itu. Ya sedikit ada. Kadang-kadang ada teman-teman minta tolong itu ada. Oh, Ya sebisa iya. saya sedikit. Iya, iya, iya paham. Tapi saya kan orangnya nggak fokus ke situ gitu loh. Saya kan aslinya di tani bang. Aslinya di tani tapi Tani, ya. bisa semuanya ini keilmuannya. Ya sedikit dipaham. Mantap, mantap. Okay. Kalau malam di rumah saya tuh melatih pencaksilat. Ikut pencaksilat juga nggih? Iya, ada di rumah saya pribadi di Lawu itu ada. Oh, nggih, siap. Jadi fisik tapi bang. Fisik ya. Jadi alami fisik lah, olahraga gitu. Teknik cara loncat, cara sapu. Berarti banyak ya di kebatinan ada, di olah pikiran, hipnosis itu ada, bahkan di fisiknya juga ada ya. Ada ya. Emang semua itu aslinya pertama dari fisik dulu kan. Iya. Nah, fisiknya kita kuat ya kemanapun kita jalan enak gitu. Nggih, betul itu kan. Ya itu saya juga apa ya ketika lagi dulu itu apa melawan jenengan itu kayak ya kan memang saya itu di sini tuh lama nggak pernah olahraga kan kegiatan saya itu banyak saking sulit dulu untuk olahraga. Nah di situ saya ketika penyerangan sama jenengan itu loh tendangannya jenengan itu kayak benar-benar antep pikir saya apa ikut silat apa bagaimana sih orang ini tuh. Nah itu bertanya-tanya terus gitu loh kan. Selain ilmu ini apa yang menurut saya itu ilmu gendam terus kok fisiknya juga bisa ternyata ya jenengan punya semua itu tadi. Iya memang ini. Malah pencaksilat itu dari kecil bang ya. Dari kecil ya. Umur 13 tahun saya sudah suka begitu. Mantap ya. Makanya kok tekniknya itu bagus banget gitu. Dari 13 tahun itu saya sudah suka pencaksilat karena keluarga saya ini semuanya hampir ikut begitu gitu. Bapak saya, kakek saya, nenek saya itu orangnya pencak semua. Iya, berarti ya turunannya jenengan, sanatnya jenengan itu ya selain suwo ada di pencak juga ya. Pencak fisik gitu. Banyak ya. Karena kalau ingin memperdalami batin itu harus fisik dulu yang dikuatin harusnya. Jangan batin dulu, fisiknya belakang hilang napasnya. Lah kalau di sini tuh malah fisiknya dilemesin terus batinnya nanti otomatis batinnya kuat. Tapi bukan maksudnya lemes gini bukan. Enggak. Cuman kayak seperti di sini tekanannya di pondok gini tuh suruh puasa bener-bener lemes nanti batinnya akan kuat nanti fisiknya juga akan kuat gitu. Kalau di sini yang saya lihat ilmu rasa. Iya sih betul. Kalau ngaji di sini kebanyakan ilmu rasa tapi alhamdulillah pondok ini udah jadi dan Syawal ini nanti selain bapak ngaji rasa nanti juga ada ngaji kitab-kitab. Sebenarnya simpel sebenarnya kita harus menguasai 3 itu ketemu semua pikiran, rasa dan hati itu. Pikiran, rasa dan hati. Siap. Kalau orang Jawa yang dulu Brahma, Wisnu, Siwa. Nah itu. Brahma itu pikiran. Wisnu itu ucapan. Siwa itu hati. Kembali lagi ke sifat loh ini. Iya sifat emang. Sifat lagi ya. Iya. Oh makanya jenengan itu nggak ada rasa kebencian kepada apa, tapi nggak ada, saya nggak ada sedikit pun. Secara perilaku kok menyerang gitu loh ya netizen ya, kok netizen ya semua saudara-saudaraku ya. Itu loh sebenarnya jadi pertanyaannya. Nah sebenarnya kita itu harus mempunyai welas asih, pengasih dan penyayang apa sebenarnya kalau kita mau ngawiji atau manunggal di situ. Nah welas pengasih penyayang itu harus sifat kita setiap hari harus dikuasai gitu. Ya itu tapi pertanyaannya saya ini loh mempunyai sifat yang nyawiji. Nah di situ kan otomatis tentang welas asih kepada semua umat, kepada manusia, kepada makhluk dan lain-lain. Nah,
pertanyaannya saya itu, tapi segi perilaku tindakannya jenengan itu sampai menyerang apa, sampai menyiksa seperti itu kepada santri-santrinya, bahkan bahkan ke youtuber yang ingin membantu juga panjenengan ikut serang itu. Nah, ini bagaimana ini? Karena mereka sudah mempublikasikan di konten YouTube, jadi wajar kalau saya komentarin, saya datangin, wajar gitu. Kalau enggak, istilahnya gini, gampang-gampangnya orang pamer lah. Ini gua pamerin di YouTube, berarti suatu saat ada yang ngetes, ya mungkin ya salah satu saya gitu mungkin ya kan. Ini udah kodrat dari yang Maha Sang Pencipta juga bisa gitu. Karena semakin kamu memperdalami kebatinan, semakin tinggi, semakin angin yang kencang itu memang nyata gitu. Oh, berarti ya kemungkinan besar itu mungkin salah satunya ya ketika diunggah di YouTube ada orang yang mungkin apa gitu, terus datangin membuktikan bener pora sih kayak gini gitu. Tak jual-jual kayak gini, tak saya begitu aja ya gitu ya. Pepatah orang Jawa kadang-kadang kan ada di atas langit masih ada langit gitu. Jadi sebenarnya jangan pamer kan gitu doang. Karena saya salah tanggap. Ada sebagian konten yang benar, ada sebagian konten yang hiburan. Gitu. Ya ini buat pengalaman saya juga pribadi. Iya, karena miskomunikasi tadi itu. Nah, betul. Siap. Ya kawan-kawan juga bisa mempelajari, oh ternyata Joko Arek begini kan, sama aja kita cari pengalaman lah gitu aja. Anggap aja cari pengalaman. Dan saya juga sangat terima kasih kepada Gus Samsudin, luar biasa dia, sifat adabnya itu luar biasa. Saya salut buat mereka. Jarang orang yang sifatnya begitu loh. 1000 banding 1 lah. 1000 banding 1. Malah berterima kasih ya jenengan ya. Iya, terima kasih jenengan. Kenapa saya nggak dibuang aja sekalian kan gitu. Iya. Padahal saya udah ikhlas dan batin, seandainya saya kalah ya biarin aja dibuang. Itu memang sudah kodrat saya kan gitu. Saya udah siap segala-galanya gitu. Ya itu ya. Wih, mantap tapi. Alhamdulillah, tapi ya dari sini jenengan kembali lagi ke awalnya jenengan, aslinya jenengan kan seperti ini ya. Tapi mengapunten ini kan Karek. Ngomong-ngomong bagaimana ini? Saya melihat lebih apa ya, keren gini, lebih gagah gini, lebih berkarisma seperti ini loh Kang Joko. Apa mungkin Kang Joko dulunya memang berpenampilan seperti ini Kang Joko? Kalau penampilan sih kagak, nggak setiap hari lah. Tapi kan ya kalau namanya pakai sarung sering di rumah. Oh, lebih sering pakai sarung di rumah itu. Tapi jarang saya pakai kopiah. Jarang ya. Iya. Tapi ya itu saya biasanya pakai udeng. Malah pakai udeng ya. Iya. Kayak apa tadi itu ya? Nah, hampir begitu ya. Siap. Karena di kampung saya itu mayoritas pakainya udeng. Oh, udeng ya. Udeng sama apa itu blangkon. Siap. Berarti kebanyakan orang-orang Jawa kuno beneran ya? Jawa kuno bener, karena di situ di pelosok kan. Lawu pelosok itu. Nah, itu berarti daerah pegunungan. Ya bukan pegunungan lagi, udah hutan. Hutan ini. Ya lereng-lerengan lah itu. Lerengan Gunung Lawu. Gunung Lawu. Nanti kalau main ke sana biar tahu tempat saya. Insya Allah minta doanya. Semoga nanti apa juga ketika jenengan di sini selesai, jenengan pengen pulang diantarkan apa, mungkin pastikan saya juga ikut. Biar saya juga tahu gitu. Ini buat saudara-saudaraku, gimana? Monggo di komen penampilannya Kang Joko ini loh. Gagah ya, keren menurut saya, keren. Terus wibawanya dan karismanya itu tinggi banget gitu loh. Jadi kayak apa ya? Yang tadinya saya ya agak-agak ada rasa sedikit benci, ya bukan benci ya, tapi kayak masih ada emosi pegel gitu. Tapi ketika membuat seperti ini ya turun semua welas asih, apa ya, rasa yang tadinya kayak ada sedikit emosinya itu benar-benar meredam gitu. Entah emang karismanya Kang Joko entah dari penampilannya Kang Joko saya nggak tahu, tapi di sini saya merasa kayak adem gitu aja, enak gitu loh, dilihat itu juga enak gitu loh. Yang tadinya ya mohon maaf Kang Joko walaupun jenengan masih sakit di sini, ya mungkin Abah udah bener-bener gimana ya, hatinya benar-benar bersih mungkin ya. Nah di sini kan saya masih tahap pembelajaran membersihkan hati, menata hati ya, adalah sedikit rasa
emosi juga si loro. Nah tapi sebenarnya nggak boleh diungkapin, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi alhamdulillah dari kita bisa bicara seperti ini, yang kemarin belum bisa bicara sekarang bisa bicara, ngobrol kayak gini, alhamdulillah. Saya banyak-banyak memaafkan juga, dan saya juga minta maaf ke panjenengan. Apapun yang terjadi atau yang seperti kemarin itu, saya benar-benar juga minta maaf. Siap, sama-sama Bang, saya juga minta maaf juga karena kelakuan saya itu memang di luar batas ya. Ya memang mungkin udah kodrat lah gitu aja, tapi saya bisa memperbaiki kok semuanya itu. Amin. Oke, untuk saudara-saudaraku semua, kita bisa mengambil hikmah dan ibrohnya apa yang telah terjadi sama Kang Joko Arek ke saya, bahkan ke keluarga Ponpes di sini. Hikmahnya itu sangat-sangat luar biasa dan banyak sekali hikmahnya. Yang tadinya awal datang ke sini itu penuh rasa pengen pembuktian dan ini itu, tapi pada endingnya bisa jadi saudara, jadi keluarga. Ini loh hikmahnya yang yang telah terjadi di sini nih. Monggo Kang Joko Arek sambil ngopi Kang Joko Arek. Sambil ngerokok nih. Nggih. Betul ngerokok nih ya? Betul napa monggo. Jadi sekarang alhamdulillah Kang Joko Arek itu tinggalnya di pondok kita. Iya. Jadi di sini saya juga banyak-banyak sharing dan insya Allah banyak membantu beliau di sini. Selama beliau di sini saya akan bantu sepenuhnya karena luar biasa beliau ini. Ya semoga aja Kang Joko Arek di pondok kita itu diberi kemudahan dan diberi kebetahan. Amin. Jangan pulang dulu Kang Joko Arek, ini masih puasa berapa hari. Oh siap. Oke. Siap. Belajar pelajari. Kalau panjenengan berkenan itu ya sharing-sharing kepada santri-santri yang lain Oh juga. siap. Gitu. Yang saya kalau yang punya dianggap ada kelebihan minta petunjuk, saya kasih petunjuk. Saya tuh orangnya Bloko Suto saya ini. Bloko Suto. Iya. Siap. Okay, alhamdulillah. Monggo ngerokok. Iya, ini sambil ngerokokan ya. Sebenarnya Gus Samsudin kan masternya hipnotis, masa bingung hipnotis? Sampai belum dipelajari atau gimana? Nggih Kang Joko Arek. Oh belum dipelajari. Soal hipnotis itu Bapak santri itu memang belum diajarkan, karena memang benar-benar biar ngaji rosot terlebih dahulu, menghilangkan rasa keangkuhan dulu, biar ketika nanti bisa terus seakan-akan. Nah yang dikhawatirkan nanti ketika udah merasa bisa, akhirnya nanti malah dibuat senolongnya, yang seperti yang panjenengan katakan tadi. Ketika ada pisau, kalau dibuat ibu dapur ya jadi makanan, kalau dibuat penjahat ya ditusukkan ke orang. Gitu. Nah mungkin yang saya pahami mungkin ya, tapi bahaya kalau sudah tahu hipnosis itu bahaya, bisa menyetir atau disetir gitu. Bisa disetir atau menyetir gitu. Iya, banyak godaannya. Jangan pun di hipnosis ya, di ilmu rasa seperti ini aja lo godaannya juga. Oh benar, semua itu godaannya besar. Saya dari dulu saya pernah belajar juga di tempat Al-Hikmah, pernah belajar juga saya. Pernah belajar Al-Hikmah juga ya? Pernah ya. Saya dari mulai pencak, Al-Hikmah, tenaga dalam, debus, sugesti, hipnosis, ilmu Jawa kuno, herbal, pernah saya belajar itu. Tuh dengerin saudara-saudaraku, makanya nggak sembarang orang ternyata beliau itu ya. Bikin ramu-ramuan dari daun-daunan, ya sedikit saya paham. Buat obat dari daun-daunan juga bisa. Berarti kalau menurut saya itu berarti panjenengan sama Abah itu nggak beda jauh loh tentang sebenarnya nggak beda jauh ya. Nah ini loh kemungkinan besar ini nanti kalau sampai mau kita korek-korek lagi beliau ini, insya Allah nggak jauh beda dengan sama Abah loh ini saudara-saudara. Harus hati-hati, ini beliau ini nggak sembarang orang, walaupun nyerang tapi tetap bertabayun kayak gitu.
Gimana Kang Joko Arek pas ketika panjenengan mulai diobatin di sini, bahkan tadi terus juga dihadapkan kepada Abah kayak gitu, itu panjenengan ada rasa takut nggak ketika ada entah santrinya apa, entah tamunya apa, itu nanti ada yang masih dendam, ada yang masih benci kepada jenengan, ada rasa khawatir, ketakutan itu apa enggak di situ? Enggak, kalau mereka ingin melampiaskan perasaan saya suka, biar unek-uneknya keluar gitu. Tapi namanya saya udah pasrah gitu. Udah pasrah Udah ya? pasrah. Jadi waktu dibawa ke sini tuh setengah sadar setengah enggak. Jadi selama saya di sini 2 hari itu baru saya ingat gitu loh. Baru 2 hari baru inget ya. Baru ingat kalau saya tidur di sini gitu. Sampai sekarang ini lukanya masih ada ini, Bang. Belum sembuh di sini. Tuh, nih teman-teman. Yang ini masih gosong di sini ya. Ini ada luka bakarnya juga iya, teman-teman ya. Nanti ya. Di zoom lah nanti ya. Saya nggak ada yang rame-rame ini soalnya. Ini masih gosong. Ya cuma badannya masih kayak sakit semua gitu, pegel-pegel kayak di sini-sini gimana gitu rasanya. Iya. Ini dalam berarti kalau seumpama sudah ini berarti udah keadaan sadar ya, udah tinggal di sini. Udah sadar ya. Kayak kemarin itu masih kliung-kliung kan kayak gitu ya. Tadi siang juga saya buat jalan-jalan tuh nyari keringet saya itu. Biar enak. Kalau buat tidur terus malah nggak enak badan itu. Tadi itu walaupun jenengan jalan-jalan ya saya pantau dari jarak jauh. Khawatirnya nanti ada orang yang nggak suka sama jenengan itu tadi loh. Masih ada rasa kebencian, tiba-tiba nyerang jenengan, akhirnya nanti bentrok malah jadi masalah lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, mungkin para tamunya apa dan santrinya apa mungkin alhamdulillah ya udah nggak ada rasa kebencian lagi gitu mungkin. Karena kemarin itu saya melihat melihat komentar para subscriber itu ya luar biasa. Iya. Semua memojokkan saya ya benar. Karena ya tergantung, emang saya memang salah, saya akui saya salah ya. Ya wajar lah kita punya salah, dihina orang itu udah wajar. Namanya kita nanam pasti akan memetik, itu memang ada gitu. Karma itu memang nyata ada. Itu pun semuanya sudah saya siapkan gitu. Nanti bakal terjadi begini dari rumah udah saya siapkan semuanya. Saya juga udah pasrah gitu. Bukannya saya datang ke sana ntar tujuannya gimana, nyampe sana gimana gini, enggak, udah harus saja gitu. Siap. Dan saya bekal-bekal ya siap gitu aja. Mikirin gini, ini menjelang puasa dulu itu kan, masih sebelum puasa itu kan mikirnya pernah berpikir ini menjelang puasa Kang Joko Arek itu sih nyerang-nyerang terus apa ya gimana gitu kan. Bagaimana ini sih bagaimana ya nggak bingung sih, tapi kan mencari solusi di situ. Justru malah bagusan ini malah kita datangin aja langsung gitu, daripada kelamaan saya ngomong terus di YouTube kan jatuhnya fitnah terus malah ntar. Ya udah langsung saya datengin aja sekalian gitu. Siap. Gitu Bang. Jadi lah anggap aja ini buat pelajaran saya pribadi lah. Nanti bisa saya lebih baik lagi kemudiannya, tahun-tahun depannya bisa jalankan dengan yang baik. Amin. Siap Bang Joko. Nanti sebelum saya pulang dari sini nanti saya kasih kenang-kenangan nanti. Amin. Khusus buat Anda nanti. Siap. Ternuwun sangat. Mungkin itu aja ya untuk saudara-saudaraku. Kang Joko Arek ini juga biar istirahat beliau, biar juga pemulihan badannya, fisiknya biar lebih pulih lagi, besok biar bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pondok di sini. Dan biar mengetahui bagaimana sih prosesnya di sini itu benar-benar biar tahu. Jadi nggak datang menyerang gitu aja. Jadi biar tahu semuanya lah prosesnya, bagaimana sih di pondok ini pembelajarannya tentang syariatnya, terus perjalanannya, kitab-kitabnya, nanti biar dia itu juga tahu kegiatannya di sini guys. Mungkin ada yang disampaikan kepada subscriber gitu. Ya, terima kasih buat subscriber. Ini channelnya apa nih Bang? Ini channelnya saya baru ini Kang Joko. Baru. Iya.
Namanya Andi Nur Cahyo Nuswantoro. Oh, Andi Nur Cahyo Nusantara. Nuswantoro. Oke, buat subscribe-nya Bang Andi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang pernah saya lakukan sengaja maupun tak disengaja, itu aja Bang. Nggih, Kita terima kasih banget. salam bersaudara. Amin, siap. Salam persaudaraan seduluran selawas saking kersane Gusti Allah. Maka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin begitu aja nggih. Tetap berpegang teguh kepada tali Allah, terus mengamalkan sholawatnya, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.